wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novi Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 5 Panjalu, Kabupaten Ciamis. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, yaitu silakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Fatimah, guru di SDN Negeri 5 Panjalu. Saya mengajar di kelas 5. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Imas hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri? Alhamdulillah Bu, sehat Bu, semangat Ibu. Nah Bu, pada hari ini kita akan adakan percakapan ya, praobservasi ya Bu, sebelum nanti saya mengamati jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau saya akan melakukan supervisi ke kelas Ibu ya Bu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi hari ini, yaitu agar Ibu lebih percaya diri lagi dan Ibu lebih siap lagi dalam proses pembelajaran Ibu di dalam kelas, agar pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan, ajukan kepada Ibu. Yang pertama, nah berkaitan dengan tujuan nah Bu ya, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran? Oke, baik Bu. Pada kegiatan pembelajaran nanti saya akan mengambil mata pelajaran IPAS di kelas 5 semester 1. Adapun tujuan mata pelajaran tersebut ada 3. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur lapisan bumi, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan kenampakan alam yang ada di daratan maupun di perairan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur lapisan bumi, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan kenampakan alam yang ada di daratan maupun di perairan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil analisis dari struktur lapisan bumi tersebut. Baik Bu, jadi ada 3 ya TP tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran IPAS nanti. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya Bu yang ingin Ibu capai atau yang Ibu ingin kembangkan? Area yang ingin saya kembangkan di anak-anak itu ada 2, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Kalau area pengetahuan, mungkin anak harus benar-benar memahami apa itu lapisan-lapisan yang ada di bumi, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Sedangkan pada area keterampilannya anak membuat animasi ataupun berupa gambar gitu yang menjelaskan mengenai lapisan bumi. Bagus sekali ya Bu. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu area pengembangan yang hendak Ibu capai, yaitu di area pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas Ibu nanti, mungkin dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajarannya, maupun dari metode pembelajarannya. Strategi yang akan saya terapkan yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Adapun modelnya menggunakan PBL atau Project Based Learning dengan metode diskusi. Jadi strategi yang akan Ibu gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ya Bu. Modelnya dengan PBL, dan metode yang akan Ibu gunakan adalah diskusi ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Ya, adapun media yang akan saya gunakan di dalam kelas yaitu berupa penayangan video mengenai lapisan-lapisan dari bumi, dan selain itu pun ditambah dengan peta. Kalau tidak peta, yaitu berupa gambar yang bisa ditampilkan visualisasi kepada anak-anak. Baik Bu, sangat menarik sekali ya Bu nanti. Nah Bu,
Ibu akan melakukan proses pembelajaran tersebut pada hari apa dan jam keberapa? Gitu. Pembelajaran materi IPAS ini akan saya sampaikan ke anak-anak yaitu pada hari Jumat di jam pertama dan jam kedua. Baik Bu, jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Jumat jam kedua dan ke-1 dan kedua ya di kelas 5. Nanti saya akan melakukan supervisi ya ke kelas Ibu, saya akan melihat dan juga saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti dalam pembelajarannya. Nanti ya Bu, setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan lebih lanjut ya Bu, percakapan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah Bu, sebelum kita akhiri percakapan pada hari ini ya Bu, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan pada hari ini? Ya, alhamdulillah ya dari percakapan hari ini saya merasa lebih terencana gitu apa yang akan saya sampaikan di pembelajaran selanjutnya. Terus juga merasa lebih plong gitu karena bisa berdiskusi atau sharing mengenai apa yang akan saya sampaikan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah berkenan berbincang-bincang dengan saya. Ditunggu, saya nanti akan supervisi ke kelas Ibu pada hari Jumat jam ke-1 dan kedua ya Bu. Sampai berjumpa di hari Jumat ya Bu. Terima kasih Bu Imas atas waktunya telah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Saya sudah tidak sabar Bu Imas ingin cepat-cepat hari Jumat, ingin melihat proses pembelajaran yang akan Bu Imas lakukan di kelas 5 ya Bu Imas. Sampai bertemu di hari Jumat dalam proses supervisi akademik. Demikian percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan pada hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pokoknya sebelum melakukan aktivitas, mulai pembelajaran, siapkan sarapan dulu di rumah ya. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan oleh KM Fifty doanya. Berdoa dimulai.
istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak kenal dengan bumi, ya kita tidak bisa menyayanginya atau tidak bisa merawatnya. Bagaimana bumi ini tidak rusak dan lain sebagainya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui struktur lapisan bumi. Arti bumi itu memiliki lapisan apa saja? Litosfer, hidrosfer, dan endosfer. Dan penampakan alam yang ada di daratan maupun di berarti kita hari ini akan mempelajari mengenai bagaimana lapisan. Nah, sudah terbayangkan bagaimana lapisan bumi? Kira-kira kalau sudah tahu bagaimana lapisan bumi, bumi itu berarti bentuknya seperti bola atau seperti telur? Telur. Mengetahui lapisan bumi ini lapisannya berarti ada urutannya ya. Berarti bumi itu seperti bola atau seperti telur? Cuma urutan lapisannya apa saja? Nah, akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran agar kita tetap fokus, tetap tenang, bisa berkonsentrasi, jiwanya ada di sini ya, pikirannya ada di sini. Coba kalian silahkan pejamkan mata terlebih dahulu, silahkan. Mau ditinggal jadi tenang ya. Wah, pejamkan mata ya. Sok dulu. Nah. Pejamkan mata, ambil napas dalam-dalam, ambil. Keluarkan pelan-pelan. Oke. Sekali lagi ambil napas. Keluarkan pelan-pelan, sembari diresapi ya, dinikmati menghirup dan mengeluarkan napasnya ya, sampai Anda merasa benar-benar rileks, tenang ya. Coba ambil napas, hembuskan, ambil napas, hembuskan. Oke, sudah cukup. Merasa sudah tenang, sudah rileks, bisa mengikuti pembelajaran? Oke. Nah, untuk mengetahui proses pembelajaran hari ini, Ibu akan tampilkan video. Silahkan nanti kalian simak paparan video yang Ibu tampilkan ya.
Iya, lepas tadi ke kelompok G. Ya. Geser ke lampu untuk lebih memahami bagaimana bentuk bumi, ya, dan bagaimana lapisan-lapisan bumi, ya, nanti Ibu akan bagikan tiap siswa merumuskan LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok, ya. Di kelompok terakhir
Mbak, ada Mbak.
Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Noti Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ciamis dari SD 5 Panjalu. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Imas Fatimah. Nah, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah ya Bu, cerah, baik dan sehat selalu ya Bu ya. Nah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya terkait dengan jalannya proses observasi kelas atau supervisi kelas yang telah kita lakukan pada hari kemarin ya Bu ya. Nah, tujuan untuk pasca observasi ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada hari kemarin ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi atau supervisi kelas pada hari kemarin? Alhamdulillah kegiatan observasi atau supervisi kelas berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya Bu, kemarin anak-anak sangat antusias ya berjalan dengan lancar supervisi kelasnya. Bu Imas, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada proses pembelajaran di kelas kemarin dan tahap-tahapannya yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas yaitu ada dua, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Adapun tahap-tahap yang saya lakukan yaitu tahap pertama adalah tahap pembukaan, menyampaikan tujuan, berdoa, dan memfokuskan anak untuk bisa memulai pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan inti atau tahapan inti, yaitu di mana siswa melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok kecil di dalam kelasnya. Yang terakhir adalah kegiatan penutupan berupa refleksi, mereview sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Bagus sekali ya Bu. Jadi area pengembangannya di area pengetahuan dan keterampilan dan tahap-tahapannya ya mulai dari pendahuluan, ya inti dan refleksi ya di penutup ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana sih area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya. Alhamdulillah Bu, sebagian besar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan berhasil, namun masih ada beberapa kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran tersebut. Baik ya Bu, jadi sudah berjalan sesuai yang diharapkan ya Bu, walaupun masih ada sedikit kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala ya Bu. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran yang dilakukan kemarin di dalam kelas? Untuk kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu masih ada beberapa siswa ya Bu dalam kelompoknya yang tidak ikut aktif berdiskusi ataupun hanya dia mengandalkan teman yang lainnya gitu. Jadi kurang kolaboratif lah. Oh iya, baik Bu, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif ya, kurang aktif hanya mengandalkan temannya saja mungkin itu ya Bu. Nah, kira-kira mengapa sih hal itu bisa terjadi ya Bu? Kenapa mereka kurang aktif atau mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Salah satu alasannya mungkin anak tidak aktif tersebut yaitu karena jumlah siswa yang cukup banyak di dalam satu kelas tersebut dan kurangnya menggunakan pendekatan sesuai dengan gaya belajar dan minat anak, sehingga anak masih belum bisa mengekspresikan kemampuannya dengan baik. Ya, berarti jadi dalam pendekatan dalam gaya belajarnya yang mungkin Ibu. Jadi nanti kedepannya Ibu akan seperti apa? Ya, mungkin kedepannya saya akan memulai memetakan siswa sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu auditori, visual, dan kinestetik seperti itu ya. Baik, berarti rencana ke depan Ibu akan pada saat nanti proses pembelajaran Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan anak itu sesuai dengan gaya belajarnya, seperti ada yang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, mungkin gitu ya Bu ya. Nah,
mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa dapat terrealisasikan dengan secepatnya Bu ya, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi kepada anak-anak ya Bu. Nah, saya tunggu ya Bu cerita baiknya dari Ibu ya. Apakah bisa direalisasikan atau tidak nanti proses pembelajarannya dengan rencana yang telah Ibu rencanakan ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Bu Ibu akan melakukan perubahan atau realisasi itu akan Ibu lakukan kapan gitu ya waktunya? Perubahan yang akan saya lakukan ya secepatnya ya Bu. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan mulai merubah kekurangan atau memperbaiki kekurangan yang yang ditemukan pada proses pembelajaran yang sekarang. Baik Bu, lebih cepat lebih baik ya Bu. Iya. Baik, terima kasih. Akhirnya rangkaian percakapan mulai dari pra-observasi, supervisi kelas, dan pasca observasi telah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak Ibu Imas atas waktunya ya, jazakallahu khairan katsiro. Demikianlah percakapan kami pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.